Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Oke anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini kelas 9 ya. Dan ada pelajaran baru. Yang kelas 8, kelas 7 tidak ada. Kelas 9 itu ada. Apa pelajarannya? Pelajaran ilmu balaghah. Ya. Balaghah itu apa? Penasaran ya, nanti kita pelajari tentang ilmu balaghah, dan ini luar biasa ilmu balaghah ini. Ya. Dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kesempatan pertama kelas 9 ya. Bisa mempelajari ilmu ini. Mudah-mudahan ini meningkatkan kita sebagai pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in pada kita dan umatnya akhir zaman, yang insyaallah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang ilmu balaghah, kita berdoa dulu yuk. Semuanya duduk yang rapi, yang nyaman. Kita rojak sama Allah Subhanahu wa taala, berharap sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari diujamkan ke dalam hati dan dikristalisasi dalam kehidupan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa yuk semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, ya, kita akan mempelajari ilmu balaghah. Jangan lupa. Ilmu balaghah itu, nih, saya akan ngasih contoh sama antum semua. Saya akan ngasih contoh. Sangat sederhana sekali. Walau bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Ini ada anak berkomunikasi dengan orang tuanya. Ketika itu anak itu berdiri dekat ibunya di suatu tempat. Kemudian anak itu berbicara sama ibunya dengan mengatakan, "Mah, ulul agak acang awil," gitu. Kira-kira menurut antum keharti nggak omongan itu? Mah, ulul agak acang awil gitu. Ini kejadian nyata gitu. Anak ngomong sama ibunya begitu. Dan yang lain ketika teman-temannya ataupun ada orang tua yang lain, ini anak ngomong apa? Tapi hebatnya orang tua itu, dia mengerti apa yang dikatakan anak itu. Sehingga teman-temannya menanyakan ke ibunya, atau ada orang tua yang lain menanyakan, "Bu, itu ngomong apa?" gitu ya. Terus ibunya mengatakan, "Mah, aya kulur ragrag nyangsang dina gawir," gitu kan ya, bahasanya gitu. Mah ulul agak acang awil gitu. Kan dekat hati sama kita, mah ngerti. Tetapi ketika ibunya itu ngerti. Tapi kan hanya sebagian orang yang mengerti apa yang dikatakan anaknya itu. Ya maksudnya apa? Maksudnya
ini ngomong belum fasihah, belum jelas. Jadi kalau kita sambungkan ke dalam ilmu balaghah, maka perkataan itu belum fasihah, belum fasih gitu. Karena tidak semua orang bisa dan mengerti, apalagi memahami apa yang dikatakan anak itu. Maka contohnya itu kalau ngomong harus jelas dan harus sesuai dengan muqtadul hal, apa yang keadaan pendengarnya, bisa menyentuh sampai ke hati atau tidak, itu dalam ilmu balaghah. Oke, anak-anak sekalian, itu salah satu contoh. Jadi ilmu balaghah itu kita harus mengatakan yang fasih, terutama bahasa Arab. Ketika kita mengatakan kalimat alhamdulillah, ketika nggak jelas maka artinya akan berbeda. Nah, contoh yang lain gini, ketika ada anak yang mengatakan mengetahui, tapi dia mengatakan dengan perkataan alim, bukan alim. Innallaha sami'un alim dengan innallaha sami'un alim, itu akan berbeda maknanya. Maka harus fasihah mengatakannya. Salah mengatakan maka maknanya akan jauh. Nah itu makanya kita pelajari ilmu balaghah, salah satunya itu. Ya. Oke, kita lihat ke slide. Kita pelajari tentang apa sih sebenarnya ilmu balaghah itu. Ya, anak-anak sekalian, ke dalam sebelum ilmu balaghah berarti ada fasihah. Fasihah itu adalah ngomongnya harus jelas, harus fasih. Ya, sehingga nanti ilmu balaghahnya luar biasa. Ya. Oke, jadi kita perhatikan ilmu balaghah. Ya. Apa itu ilmu balaghah? Balaghah itu yang dibahas ya pertama ta'rifnya dulu ya. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu adalah pengertian secara bahasa atau lugawi atau etimologi. Pertama adalah al-usul. Yang kedua adalah al-intiha. Artinya apa? Nah, sampai. Jadi balaghah menurut bahasa adalah al-wusul atau al-intiha. Apa itu al-wusul al-intiha? Al-wusul al-intiha artinya sampai. Jadi maksud sampai apa nanti kita bahas. Jadi sampai apa? Apa sampai bahasa itu berkomunikasi, berarti ini bahasa lugawi, bahasa ya. Kalau bahasa kerennya itu adalah linguistik gitu, bahasa linguistik. Tetapi ini pemaknaannya luar biasa, nanti kita bicarakan. Jadi ilmu balaghah menurut bahasa itu adalah al-wusul dan al-intiha. Artinya apa? Sampai. Kemudian menurut istilah apa? Nah, menurut istilah adalah ta'diyatu ma'nal jalil wadihan bi ibaratin sahihatin fasihatin. Ta'diyatu ma'nal jalil, mengemukakan isi hati yang indah, wadihan, dengan bahasa yang jelas, bi ibaratin sahihatin, bahasa yang jelas, benar dan fasih. Fasih itu melekat dalam hati dan sesuai dengan keadaan lawan bicara. Nah, ini hebatnya bahasa Arab tentang ilmu balaghah ini. Jadi ilmu balaghah ini berbicara tentang bahasa yang indah, juga jelas dan benar, sampai bahasa itu melekat di hati.
disesuaikan dengan muktadal hal, lawan bicara, sikon, situasi dan kondisi lawan bicara. Saya kasih contoh. Aku tahu kamu, tapi aku tak tahu siapa kamu, karena aku tahu kamu bukan aku. Aku ingin kamu, tapi kamu tak pernah tahu aku. Itu bahasa secara redaksi gitu kan. Dan itu maknanya dalam. Itu maksudnya apa dengan bahasa itu, dengan kata-kata itu. Nah itu di dalam ilmu balaghah kita bahas tentang itu. Contoh kalimat seperti apa? Contoh kalimatnya begini. Mana ya Alena? Kok Alena tidak terlihat batang hidungnya kan gitu? Apakah batang hidung yang hadir? Enggak kan? Yang dah hadir itu adalah sebut batang hidung, maka menunjukkan kepada semua badan, semua Alena itu kan gitu. Itu contoh yang sederhana. Nah itu dibahas dalam ilmu balaghah. Makanya ilmu balaghah itu sangat dalam. Dan antum kalau memahami ilmu balaghah ketika baca Al-Quran itu mendalam. Nah, apa saja yang dibahas di dalam ilmu balaghah itu kan gitu. Yang dibahas dalam ilmu balaghah adalah satu, kita akan membahas tentang al-bayan, ilmu bayan. Bayan ini berbicara tentang apa? Tentang redaksi kalimat. Bagaimana kalimat yang indah tersusun dengan indah tetapi sesuai dengan situasi, kondisi orang yang diajak bicara. Ini al-bayan. Al-bayan itu berbicara tentang kata-katanya. Dalam ilmu balaghah akan berbicara tentang al-ma'ani. Bagaimana makna-makna dalam kalimat-kalimat yang diungkapkan. Dan yang ketiga adalah yang dibahas dalam ilmu balaghah adalah ilmu badi. Ilmu badi ini adalah menyatukan antara redaksi kalimat dan makna yang tersirat di dalam suatu kata-kata dalam redaksi itu. Jadi lengkap sudah. Ketika kita berbicara tentang ilmu balaghah, maka dia akan fasih berbicaranya, redaksinya teratur, kemudian maknanya mendalam, dan ini al-badi itu sampai meresap ke dalam hati. Makna dan kata-katanya itu menyentuh perasaan dan itu benar. Itu hebatnya ilmu balaghah ya, anak-anak sekalian. Itu pembelajaran ilmu balaghah itu seperti itu. Jadi ketika orang mempelajari ilmu balaghah, maka dia sama saja menguasai ilmu linguistik, menguasai ilmu bahasa, dan sampai tembus ke dalam hati. Saking indahnya struktur kalimat. Ada sahabat saya, ketika dia baca Quran, dia menangis. Lalu saya bertanya, kenapa kamu menangis? Saya bilang, dia bilang, betapa indahnya Al-Quran ini. Dari segi bahasa, dari segi makna, dan dari segi bahasa dan maknanya yang luar biasa. Jadi pelajari ini adalah kita untuk mempelajari bagaimana hebatnya bahasa Allah dan bahasa Rasul. Dan ini dituangkan dalam ilmu balaghah. Ya. Oke, anak-anak sekalian, kita bahas ini aja dulu. Ya, nanti minggu depan kita bahas apa itu al-bayan, atau pertemuannya selanjutnya kita bahas tentang apa itu al-bayan, apa itu al-ma'ani, apa itu al-badi. Ya, gitu. Nah, itu pertemuan kali ini perkenalan saja dulu, perkenalan apa itu ilmu balaghah. Ya. Sehingga nanti menjadi penyair atau kita menjadi orang-orang yang paham Al-Quran, menikmati indahnya bahasa Al-Quran.
memahami indahnya bahasa Al-Quran dengan ilmu ini, ya. Jadi sampailah itu masanya bahasa, menurut bahasa kan sampai apa? Sampai kita menguasai sehingga orang yang diajak bicara paham, diajak bicara mengerti dengan kata-kata yang kita ungkapkan dengan indah, jelas, benar, dan fasih melekat dalam hati. Oke, nah sekalian, kita pertemuan kali ini, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai sebagai perkenalan pelajaran ilmu balaghah yang baru antum pelajari. Jadi nanti pertemuan selanjutnya coba kita bahas pembahasan yang tadi sudah saya ungkapkan ataupun tidak di dalam slide itu. Nah, sekalian siap untuk belajar ini? Untuk bagaimana kita mempelajari ilmu Allah yang luar biasa, yang bisa menjadi kita menjadi orang yang kuat keimanan dengan mempelajari. Akhirnya itulah yang saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi anak-anak sekalian. Untuk kali ini tidak ada tugas, tapi antum harus memahami apa itu ilmu balaghah, cara bahasa dan secara istilah, kemudian apa saja yang dibahas dalam ilmu balaghah. Oke, selanjutnya kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Sekian, kita berdoa dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.